Selamat datang. Di sesi kali ini, kita akan sama-sama menaklukkan salah satu pola kalimat yang paling sering dipakai dan super berguna dalam bahasa Jepang, yaitu si tara atau tara. Tujuannya, supaya Anda bisa lebih percaya diri waktu menggunakannya, baik itu di kantor atau dalam obrolan sehari-hari. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari skenario yang relevan. Lalu kita bedah pola kalimatnya, lihat rumusnya yang ternyata gampang, kita dengarkan contoh langsung dari percakapan, lalu kita intip sedikit versi formalnya, dan terakhir kita tutup dengan latihan dan tips praktis. Jadi semua langkah ini akan kita lalui bareng-bareng. Kita masuk ke bagian pertama, skenario, bagaimana jika? Anda tahu kan situasi di mana rencana bisa tiba-tiba berubah? Nah, kita akan lihat gimana caranya tata bahasa ini jadi penyelamat kita buat ngertiin situasi-situasi seperti itu. Coba deh bayangin, Anda dapat undangan acara kantor, atau mungkin mau datang ke festival, terus kepikiran, gimana ya kalau nanti hujan? Acaranya batal atau pindah ke dalam ruangan? Nah, situasi jika begini, maka begitu inilah yang akan kita pecahkan bersama hari ini. Nah, makanya bisa memahami pengumuman semacam ini tuh krusial banget, baik itu di email kantor atau papan pengumuman di lingkungan tempat tinggal Anda. Ini kunci supaya kita nggak salah informasi atau ketinggalan update penting kalau ada perubahan mendadak. Oke, perhatikan kalimat ini baik-baik. Ini adalah jantung dari pembahasan kita. Contoh super klasik dari sebuah pengumuman. Kalau hujan turun, acaranya akan diadakan di aula. Dan kata kuncinya di sini, yang jadi jembatan antara kondisi dan hasilnya adalah futtara atau futtara. Nah sekarang, yuk kita bongkar solusinya. Kunci untuk bisa paham semua kondisi tadi itu ya ada di pola kalimat seru tara ini. Jadi simpelnya gini, tara itu adalah cara kita bilang jika atau setelah dalam bahasa Jepang. Fungsi utamanya adalah menyambungkan sebuah kondisi dengan apa yang akan terjadi sesudahnya. Inilah yang bikin pola ini jadi sangat-sangat fleksibel. Nah, ini bagian yang paling menarik. Tara itu punya dua wajah. Pertama, dia bisa dipakai untuk pengandaian, sesuatu yang belum tentu terjadi. Anggap saja ini artinya jika. Contohnya, jika saya menang lotre. Yang kedua, dia juga bisa dipakai untuk kondisi yang sudah pasti, sebuah urutan kejadian. Anggap saja artinya setelah. Contohnya, setelah pekerjaan selesai, saya akan pulang. Jadi, satu pola, dua fungsi penting. Keren kan? Oke, saatnya kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana sih cara membuat kalimat pakai pola ini? Tenang, ini jauh lebih mudah daripada yang mungkin Anda kira. Ini dia rumusnya, dan ini sangat logis. Kuncinya cuma satu. Anda cukup ambil bentuk lampau biasa dari sebuah kata atau bentuk ta, lalu tinggal tempelkan ra di belakangnya. Contohnya kata kerja furimasu. Bentuk lampaunya kan futta. Nah, tinggal tambah ra, jadilah futtara. Pola yang sama persis juga berlaku untuk kata benda dan kata sifat. Simpel kan? Cukup teorinya ya, sekarang waktunya kita dengarkan langsung bagaimana sih pola ini terdengar dalam sebuah percakapan asli. Coba pasang telinga baik-baik ya. Nah, barusan kita dengarkan si penanya menggunakan warukattara untuk bertanya gimana jadinya kalau cuacanya jelek. Lalu jawabannya langsung pakai futtara, kalau hujan acaranya di dalam aula. Ini contoh yang pas banget untuk penggunaan saiwai dalam skenario pengandaian. Kalau di contoh yang ini, kita bisa lihat langsung kedua fungsi tara dipakai dalam satu obrolan. Kalimat pertama, owattara. Owattara ini artinya setelah selesai, ini kondisi pasti. Kalimat kedua, attara yang artinya jika ada, ini kondisi pengandaian. Jadi kita bisa merencanakan sesuatu yang pasti, sekaligus memberi ruang untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Oke, sekarang kita coba naik level sedikit ya. Khususnya kalau Anda berada di lingkungan kerja, Anda pasti sering dengar pengumuman resmi yang tata bahasanya agak beda. Mari kita lihat. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih bahasanya jadi beda? Jawabannya sederhana. Dalam konteks formal, yang mau ditonjolkan itu adalah acaranya, bukan siapa yang menyelenggarakannya. Nah, untuk memberi penekanan pada si acara, digunakanlah bentuk kalimat pasif, atau dalam bahasa Jepang disebut ukemike. Tenang, jangan panik dulu lihat tabelnya. Ini juga ada rumusnya kok. Gampangnya, untuk kata kerja grup 1, vokal U di akhir kita ganti jadi A, terus tambah reru. Untuk grup 2, ru di akhir tinggal diganti sama rareru. Ini semua adalah pola yang sistematis dan bisa dipelajari. Yuk kita dengarkan beberapa contoh pengumuman resmi. Coba Anda fokus ke akhir kalimatnya. Cari kata-kata seperti kaisai saremasu, hirakaremasu, atau okonawaremasu.
Kalau Anda sudah bisa mengenali bentuk pasif ini, wah itu bakal sangat membantu untuk menangkap info-info penting di dunia kerja. Baik, kita sudah melewati teori dan berbagai contoh. Nah, sekarang giliran Anda untuk mencoba, supaya ilmunya langsung nempel. Yuk, kita lihat beberapa tips dan latihan cepatnya. Yuk, kita coba latihan kilat. Bayangin situasinya Anda dapat undangan acara kantor. Anda mau tanya, kalau saya telat, apa saya nggak boleh masuk? Nah, gimana coba cara bertanyanya pakai Tara? Anda bisa mulai dengan Okure Tara, Osokure Tara. Ini cara yang bagus banget untuk langsung mempraktikkan apa yang barusan kita pelajari. Oke, jadi mari kita simpulkan dalam 3 poin kunci. Pertama, ingat selalu 2 wajah. Shika untuk pengandaian dan setelah untuk kepastian. Kedua, rumusnya super gampang, bentuk lampau biasa plus ra. Dan ketiga, kalau dalam situasi formal, coba deh lebih peka sama kata kerja yang berakhiran pasif. 3 hal ini saja sudah cukup jadi bekal utama Anda. Sebagai penutup, saya mau kasih pekerjaan rumah kecil nih. Coba deh Anda pikirkan, di pekerjaan, waktu rapat, atau bahkan pas lagi bikin rencana liburan, kira-kira situasi jika, maka, apalagi yang bisa Anda jelaskan pakai jika, tara. Semakin sering Anda sadar dan mencobanya, semakin cepat Anda akan mahir. Teruslah berlatih ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.